Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dari ilmu negara. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan bab materi terkait dengan bentuk negara dan pemerintahan. Salah satu yang penting dipelajari di mata kuliah ilmu negara ini, kita bicara mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman pelajari terkait dengan materi di ilmu negara. Terkait dengan bentuk negara, tentu kita akan bicara mengenai organisasi negara secara keseluruhan. Lalu kemudian kita juga akan bicara mengenai bentuk pemerintahan yang terkait dengan bagaimana bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan pemerintahan ini, kalau kita mengutip dari pendapatnya Prof. Jimli, yang terkait dengan negara yang dilihat dari luar dan negara yang kita lihat dari dalam. Terkait dengan bentuk negara secara teoretik harus teman-teman pahami dan harus teman-teman pelajari, bicara mengenai tripartit klasifikasi dan bipartit klasifikasi. Ini kita ambil dari pandangan pendapatnya Plato, kemudian Aristoteles, lalu kemudian pandangannya Polybios. Di bipartit tentu ini adalah pandangan yang berangkat dari pandangannya seorang filsuf yang bernama George Jelinek. Kemudian berikutnya di bipartit tentu ada pandangannya Machiavelli juga dan Leon de Guitte. Jadi antara di perkuliahan yang pertama di bentuk negara terkait dengan pandangan para ahli, ini bisa dilihat dengan dua klasifikasi. Pertama klasifikasi tripartit dan klasifikasi bipartit. Kemudian teman-teman semua bicara tripartit, pandangan pemikiran bisa teman-teman nanti buka buku, lalu kemudian teman-teman pelajari. Tetapi secara umum saya akan menyampaikan inilah pandangan kriteria dari Plato dan Aristoteles yang terkait dengan bentuk negara. Secara kuantitatif, bentuk negara itu bicara mengenai jumlah yang memerintah, dan secara kualitatif bicara mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam negara tersebut. Dan di sini ada sebuah hal yang perlu juga teman-teman ketahui dan harus diingat, ada yang disebut dengan dalam negara siklus Polybios. Siklus Polybios ini bicara mengenai mulai dari bentuk negara monarki, mengarah bergeser menjadi tirani, lalu kemudian bergeser lagi menjadi aristokrasi, dan bergeser menjadi oligarki, juga bergeser menjadi demokrasi dan mabokrasi. Kalau kita lihat di Indonesia, kita kembalikan di Indonesia hari ini kita menganut paham yang disebut dengan demokrasi. Paham demokrasi ini lahir dengan istilah dari, untuk, dan oleh. Karena dari, untuk, dan oleh, tentu secara demokrasi kita bisa melihat bahwa sistem penyelenggaraan kita ini ditentukan dan lahir dari kehendak dari masyarakat. Banyak perwakilan yang teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa perhatikan, teman-teman mahasiswa, bahwa sejatinya pemimpin baik dia di level desa, bupati, gubernur, kemudian presiden, itu semua melalui elektoral. Elektoral yang saya maksud ini adalah melalui pilihan. Konsep demokrasi itu berangkat dari alur yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, tentu ini ke depan bisa bergeser menjadi mabokrasi. Nah, atau nanti bergeser lagi menjadi monarki. Nah, ini selalu berulang. Nah, hari ini kalau misalkan kita lihat pada zaman sebelum kita merdeka, kita masih menganut sistem oligarki. Oligarki yang dimaksud di sini adalah model pemerintahan kita, model negara kita dalam bentuk kerajaan. Kita lihat beberapa negara yang besar di Indonesia, ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kemudian Mataram. Ini semua kerajaan-kerajaan besar sampai menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Misalkan ada, kalau di Lampung ada disebut dengan kerajaan Tulang Bawang, kemudian ada kerajaan Demak. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang muncul pasca sistem model dari oligarki ini. Nah, jadi teman-teman semua, sekali lagi saya perlu tegaskan dan sampaikan dengan kalian bahwa di dalam melihat perjalanan sebuah negara, tentu kita lihat dari alur cara berpikir,
cara pandang, cara berpikir Polybios terkait dengan bagaimana siklus dalam sebuah negara. Nah, siklus ini selalu bergeser dan bergerak secara terus-menerus terkait dengan perjalanan sebuah bangsa dan sebuah negara. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan secara gamblang bagaimana bentuk pemikiran yang terkait dengan para filosof yang bicara mengenai negara. Pertama, kita tentu perlu memahami benar pandangan pemikiran Plato. Plato yang bicara mengenai latar belakang. Plato ini semua literatur di dalam ilmu negara tentu bicara mengenai pandangan pemikirannya Plato terkait dengan lahir, timbul, berkembang dan bubarnya sebuah negara. Plato punya pandangan yang secara langsung dikutip oleh semua pembelajar yang terkait dengan pembelajar yang bicara mengenai tentang negara. Dalam pikiran beliau, Plato itu menyebutkan terkait dengan ideal form atau bentuk cita monarki yang menuju kepada monarki, aristokrasi dan demokrasi. The corruption form atau the general form yang itu bicara mengenai negara yang bentuknya tirani, oligarki dan mabokrasi. Itu secara umum dalam hal literatur itu teman-teman bisa cari, bisa teman-teman buka dan baca. Misalkan pandangan pertama adanya gagasan terkait dengan republik. Bentuk republik, gagasan pandangannya itu berasal dari pandangannya seorang Plato yang bicara mengenai negara. Lalu kemudian bicara mengenai politikos atau statement yang bicara mengenai ahli negara. Lalu kemudian hukum atau aturan perundang-undangan. Jadi inilah beberapa karya besar dari Plato yang bisa teman-teman pelajari di banyak literatur yang ada. Kemudian yang kedua, teman-teman semua dalam konteks pandangan teori secara detail juga disampaikan oleh Aristoteles yang juga menurunkan pandangan pemikiran dari Plato. Pandangan pikiran beliau ini menyampaikan dari ajaran yang harus dipahami. Beliau menyampaikan terkait dengan realism, filsafat prima filosofia, yang mana pandangan ini adalah mencari makna dari sebuah keadilan. Nah, dalam bentuk negara tentu idealnya secara kuantitatif itu bicara mengenai jumlah orang yang memerintah. Pemerosotan dari pandangan ini secara kualitatif ini bisa dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Untuk satu orang yang disebut dengan tirani, kemudian untuk beberapa orang disebut dengan oligarki, kemudian yang dilakukan oleh seluruhnya, pandangan seluruhnya yang dilakukan oleh rakyat itu disebut dengan demokrasi. Kemudian berikutnya ini adalah pandangan kalau secara bipartit kita klasifikasi, ini pandangan menurut Machiavelli. Machiavelli ini melahirkan pandangan pemikiran negara yang berbentuk monarki dan republik. Latar belakangnya ini di sebuah daerah di Florencia di Itali, ini yang terjadi sangat kacau balau. Kemudian oleh beliau kemudian dituliskan menjadi sebuah gagasan hasil karya yang memaparkan mengenai urgensi bahwa sebuah bentuk wilayah itu harus menjadi republik. Secara prinsipal bagaimana memaparkan sebuah model negara yang berbentuk monarki. Ajarannya teman-teman semua itu bicara mengenai kepentingan negara. Kepentingan negara ini dijadikan rujukan tertinggi dalam perbuatan manusia. Bentuk gagasan pikiran Machiavelli ini bisa dilihat adalah, sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman mahasiswa pahami, itu bentuk negara yang monarki dan bentuk negara republik. Dalam bentuk hukumnya ada dua landasan utama, hukum dan militer. Nah, ini pandangan Machiavelli ini kalau kita lihat adalah model yang terlihat di pemerintahan, itu model seperti negara dilakukan secara sentralistik karena dilakukan oleh monarki. Monarki itu mono, jadi satu tunggal. Modelnya sama dengan kerajaan. Lalu kemudian yang kedua, yang lain, ini bentuk negara yang harus kalian ketahui secara umum, ada namanya bentuk negara kesatuan. Ini yang sekarang dianut oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, menggunakan model negara kesatuan atau unitaris. Ada lagi model yang dianut oleh negara serikat atau federasi, ya.
negara. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa ada hal yang berbeda antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Seperti negara Indonesia yang jenis negara yang berasal dari pulau-pulau, ini memang penting itu menggunakan model kesatuan. Mengapa demikian? Kita sudah belajar dari gelombang naik turun, tarik menarik. Apakah format yang terbaik itu adalah federasi atau kesatuan? Kita sudah mencoba dan kita sudah melakukannya. Misalkan tahun 45 ke 49. 49 kita coba menggunakan model negara serikat, Republik Indonesia Serikat. Ternyata tidak sesuai dengan culture, tidak sesuai dengan keadaan, bentuk dan format. Kita kemudian memilih kembali kepada format bentuk negara kesatuan, di mana tahun 1959 dengan keluarnya dekret kita kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita menyatukan berbagai macam kepulauan, kemudian menyatukan berbagai macam paham atau keagamaan, kemudian kita menyatukan beberapa perbedaan suku, bangsa dan seterusnya. Ini yang disebut dengan konsepsi yang ada di dalam Pancasila, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini maka pilihannya adalah kesatuan. Berbeda dengan negara lain, misalkan Amerika Serikat yang mengambil pilihan federasi, atau di beberapa negara di Eropa itu juga mengambil pilihan federasi. Di dalam bentuk negara, kemudian ini kita bedakan ada lagi disebut dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan republik ini lebih dominan, itu dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang melekat dengan nama presiden. Nah, presiden memiliki dua tugas. Dia posisi selaku kepala pemerintahan, juga kadang-kadang menjadi kepala negara. Ini dipimpin yang disebut dengan bentuk pemerintahannya republik. Jadi kekuasaan, kalau kita lihat di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, kita kekuasaan bentuk pemerintahan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Begitu juga monarki. Monarki ini berbeda dengan bentuk republik. Monarki ini lebih dominan model seperti bentuknya kerajaan. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, ini bisa dilihat pandangan pemikiran di dalam ilmu negara. Ini ada pandangan seorang filosof, tadi sudah disampaikan di awal. Ini pandangannya Jos Jelinek. Jos Jelinek ini melihat terkait dengan kemauan negara. Kemauan negara dalam artian ini bisa dilihat secara psikologis dan bisa dilihat secara yuridis. Lion de Guitt juga sama, juga bicara mengenai penunjukan kepala negara. Penunjukannya bisa bentuknya monarki dan bisa menuju kepada pilihannya adalah republik. Lalu kemudian berikutnya, teman-teman semua, ini saya coba membuat sebuah diagram terkait dengan paham negara di dalam bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang meletakkan pada dua hal, bentuk negara, bentuk pemerintahan, baik dari kesatuan, serikat, monarki, dan republik. Bentuk negara kesatuan ini ada beberapa paham yang bisa harus dilihat. Dalam melaksanakan negara kesatuan ada dua hal yang melekat, bentuk sentralisasi dan bentuk dari desentralisasi. Ada yang terpusat, ada yang desentralisasikan. Ini kita lihat kalau Indonesia itu ada di pasal 18, secara jelas kita menganut paham dari yang disebut dengan otonomi daerah. Teman-teman semua, saya lanjutkan biar lebih bisa memahami dan membedakan apakah itu yang monarki dan apa itu republik. Di slide ini bisa diperhatikan dan dilihat terkait dengan di mana model bentuk monarki. Monarki ini ada yang disebut dengan monarki absolut, ada monarki konstitusional, ada monarki parlemen. Ada juga di bentuk negara republik ini ada juga yang dibedakan yang disebut dengan republik mutlak, ya, otoriter. Ada juga republik terbatas. Bentuk republik mutlak ini bisa dilihat di rezim Orde Lama dan di rezim Orde Baru. Di rezim Orde Lama itu bisa kita lihat di mana Presiden Bung Karno ketika itu meletakkan pusat sentrum kekuasaan ada di Presiden, dan ini dilanjutkan oleh rezim Orde Baru yang itu meletakkan kekuasaan ada di satu tangan, yaitu adalah kepala negara. Di zamannya Pak Harto itu terpusat, tersentrum ada di Presiden. Dan ini yang menjadi koreksi kita di era reformasi untuk mengurangi kekuasaan yang absolut tersebut.
Lalu kemudian susunan bentuk negara. Ini saya kira penting teman-teman semua untuk dapat dipelajari, untuk dapat diperhatikan terkait dengan susunan negara. Susunan negara ada yang bentuknya jamak, ada yang bentuknya tunggal, dan bentuk jamak ini ada serikat, ada kesatuan, ada bagian negara, kemudian sentralisasi, dan bentuk dalam negara bagian. Nah ini saya kira ini bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman komparasikan dan bandingkan di negara lain. Yang negara serikat ini ada model negara bagian, misalkan di Amerika Serikat ada negara bagian California, ada negara bagian Washington, ada negara bagian, atau di Brazil juga sama, di Argentina juga sama, dia menganut konsep federasi. Bentuk negara kesatuan tentu ada dua asas yang melekat, sentralisasi dan desentralisasi. Secara umum teman-teman semua tadi saya sudah sampaikan, dan bisa kita lihat ini model, ini sekira penting juga untuk dilihat, selebihnya bisa dilihat di slide. Kelebihan kita menganut model negara kesatuan di sistem desentralisasi, kelebihannya adalah beberapa hal bisa dilihat. Bicara mengenai peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Ini regulasi terkait dengan pengaturan di daerah itu otorisasinya diberikan kepada daerah. Daerah silahkan merumuskan, membuat, kemudian menguraikan apa saja kebijakan yang selevel peraturan daerah yang dibutuhkan oleh daerah. Maka ini menjadi tugas dari pemerintah daerah, baik itu DPRD dengan kepala daerah, baik dia gubernur, bupati, dan wali kota, untuk dapat mengkonstruksikan apa saja regulasi yang dibutuhkan. Regulasi yang dibutuhkan ini basisnya adalah kepentingan, apa urgensinya, apa yang akan dibangun, apa yang akan diletakkan di daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bicara mengenai dalam bentuk negara kesatuan ini, tentu yang utama adalah pelibatan dalam hal secara teori itu adalah partisipasi. Partisipasi dalam hal ini adalah membuka ruang. Silahkan daerah membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan silahkan masyarakat terlibat, baik memberikan gagasan, pandangan, pendapat, termasuk terlibat di dalam membangun daerah. Kemudian yang berikutnya itu bicara mengenai pembangunan di daerah yang akan berkembang sesuai dengan ciri khas di daerah. Jadi saya kira ini juga dalam bentuk negara kesatuan yang menggunakan konsepsi desentralisasi adalah bagaimana membangun daerah itu diserahkan kepada daerah. Maju, mundur, bagus, baik, berkembang atau tidak, semua diserahkan kepada daerah. Silahkan daerah menentukan kira-kira kabupaten ini mau membangun apa. Apakah fokusnya pada pertanian, apakah fokusnya kepada pariwisata, apakah fokusnya kepada kelautan, atau fokusnya terkait dengan pembangunan yang lain. Nah, apalagi sekarang kan sudah banyak model-model yang dikembangkan oleh daerah, inovasinya. Ada daerah sekarang ini mengedepankan layanan kepada masyarakat. Ada juga daerah yang mengedepankan bagaimana memperdayakan masyarakat. Ada juga daerah yang sekarang juga mendorong terkait dengan transformasi digitalisasi layanan, yang menempatkan layanan yang lebih dekat kepada rakyat. Ada juga yang lain di kelebihan negara kesatuan ini bicara mengenai tertumpuknya pekerjaan yang itu ada di pusat, kemudian didistribusikan kepada daerah, sehingga pemerintahan ini bisa berjalan secara lancar, kemudian layanan bisa menjadi lebih dekat, kemudian bagaimana kemudian menjangkau masyarakat di pedalaman itu dan di kepulauan itu bisa dilakukan. Kekurangan dari model ini adalah, ya teman-teman mahasiswa bisa dipahami, terkait dengan adanya ketidakseragaman. Kenapa? Karena kita dari awal mengakomodir dan membuka ruang terkait dengan bahwa desentralisasi ini memberikan keleluasan kepada daerah menentukan kebijakannya, maka pada akhirnya ini kemudian terjadi ketidakseragaman antara daerah satu dan daerah lainnya. Ketidakseragaman, lalu kemudian berbeda kebijakan, dan berbeda juga terkait dengan pembangunan daerah. Maka teman-teman semua bisa diperhatikan dan diketahui di masing-masing daerah. Katakanlah di Lampung, di 15 kabupaten kota di Lampung, antara satu kabupaten
yang dengan kabupaten yang lain, pembangunan daerahnya berbeda-beda. Saya tidak perlu sebutkan dan teman-teman bisa perhatikan, satu kabupaten dengan kabupaten lain pembangunannya punya warna sendiri. Kemudian ada yang meletakkan pada pembangunan pariwisata, ada yang meletakkan di infrastruktur, ada yang meletakkan pada pembangunan pendapatan daerah dan yang lain-lainnya. Nah, ini saya kira beberapa kelebihan di model negara kesatuan. Lalu kemudian dalam bentuk sistem sentralisasi. Nah, ini saya kira perlu juga teman-teman ketahui ada yang terkait dengan kekurangan model sistem sentralisasi. Kekurangannya adalah bicara mengenai keseragaman dan persamaan. Sedangkan saya kira teman-teman semua ini bicara mengenai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini yang menjadi kekurangan. Nah, ini juga saya akan berikan beberapa hal kepada teman-teman semua untuk memberikan komentar juga terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini. Ini bicara mengenai mengapa terjadi penumpukan pekerjaan di pemerintah pusat yang sering kali menghambat. Bagaimana komentar kalian? Apakah ini hal yang baik dan bagaimana jalan keluar terkait dengan penumpukan tugas-tugas yang itu ada di pusat? Seringkali juga keputusan yang harusnya cepat itu kemudian hadirnya terlambat, terutama di bicara mengenai layanan, apakah pendidikan, kesehatan, atau layanan administrasi kependudukan kepada rakyat. Lalu kemudian bicara mengenai peluang masyarakat di daerah yang ikut serta di pemerintahan. Ini kadang-kadang partisipasi ini kemudian menjadi terhambat akibat dari regulasi yang hadirnya juga terlambat. Kemudian yang lain itu bicara mengenai tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerah yang cukup rendah akibat dari menunggu regulasi yang ada di pusat. Teman-teman semua, ini saya terakhir masuk pada konsep negara kesatuan yang tadi sudah saya uraikan. Ini saya akan coba sampaikan secara tegas kepada teman-teman semua. Di negara kesatuan ini sekali lagi sifatnya jamak. Karena sifatnya jamak, maka di sini bisa dilihat dia terdiri dari berbagai macam negara bagian. Ini contohnya Amerika Serikat dan Indonesia. Tadi saya sudah katakan kita sudah pernah mengalaminya dan sudah pernah melaksanakannya. Di tahun 1949 muncul yang disebut dengan Negara Republik Indonesia Serikat dengan disebut dengan RIS pada 9 sampai 50. Di dalam negara serikat terdapat beberapa negara bagian. Nah, ini yang agak berbeda. Ini yang disebut dengan negara federal. Di dalam negara serikat ada dua model sistem pemerintahan, ada yang bentuk pemerintahan federal dan bentuk pemerintahan negara bagian. Dan masing-masing punya urusan yang berbeda-beda. Lalu di negara bagian secara tegas ini juga membagi, ya ini misalkan bicara mengenai hubungan internasional, bicara mengenai pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Kemudian saya coba kembali melihat ini di bentuk negara, terkait dengan bentuk negara di Indonesia. Ini sekali lagi saya tegaskan teman-teman semua sebagai bahan pembelajaran awal dan silahkan dilanjutkan. Dan ini terakhir untuk diketahui bicara mengenai bentuk negara. Bentuk negara kita kalau kita telusuri, Indonesia ini menganut sistem republik. Di mana klausul pasalnya ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam bentuk republik ini, dalam artian kita bentuk republik dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Bentuk republik dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dalam hal ini kita menggunakan model kesatuan dalam hal bentuk negara. Bentuk negara ini diperkuat di macam-macam regulasi yang ada dan ini bisa teman-teman baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira itu itu pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Jadi saya kira silahkan teman-teman semua teruskan dan bisa pelajari dan bisa teman-teman berikan komentar terkait dengan model bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa
pada mata kuliah yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.